Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid, yaitu pemahaman universal tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. yakni setiap huruf kita fahami secara detail, mulai dari nama, makhraj, sifat, kesalahan yang biasa terjadi, pendapat-pendapat, dan seterusnya. Sekarang kita sampai pada huruf hijaiyah ketiga, yaitu huruf ta. Huruf ta memiliki nama dua, yaitu harfut ta tanpa hamzah, wa harfut ta dengan hamzah. Seluruh huruf yang berakhiran alif dan hamzah, ba, ta, sa, ya, ra, itu semuanya memiliki nama dua, yaitu nama yang menggunakan akhiran hamzah dan yang tidak menggunakan akhiran hamzah. Makhrajnya huruf ta, pojok lidah atau ujung lidah dengan akar gigi tengah atas, atau dengan kata lain tempat menancapnya gigi tengah atas. Ini harus betul-betul tepat di situ ya. Agak ke bawah sedikit lidahnya akan berubah ya. Ta kemudian menjadi ta, itu karena kurang ke ujungnya. Umpamanya pojok lidah dengan pojok gigi berubah, tidak menjadi ta tapi malah menjadi sa, zal, dan zo ya. Ya, caranya yaitu pojok lidah ditempelkan kecil-kecil saja nempelnya, jangan lebar-lebar. Kalau lebar menjadi dal. Jadi perbedaan ta dengan dal dalam makhrajnya, kalau makhrajnya sih sama, tapi cara kerjanya yaitu nutulnya, menempelkannya pojok lidah itu tidak sama. Ba lebih lebar daripada ta. Sifatnya, sifat yang pertama hamas, yakni mengalirkan angin atau udara atau nafas. Pada sifat ini para pembaca atau para qurra sampai hari ini kelihatannya belum bisa seragam lah. Ada yang hamasnya sangat mencolok gitu ya. Ca, ya. Ada juga yang hamasnya nampak sedikit ta. Ya. Ada yang kesannya seperti tidak bisa dirasakan anginnya, tapi ya standarnya sudah melepas angin. Nah, ini bagaimana benarnya? Ya. Ini ada penjelasan bahwa ta itu kalau dalam keadaan hidup maka unsur menahannya suara itu lebih dominan daripada mengalirnya udara atau angin.
Jadi suara ditahan, baru angin dilepas. Ya, ta. Sebelum angin melepas, maka suara menahan dulu. Atau at, tahan, baru t. Ya. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau keluarnya angin itu besar atau banyak ya. Ini yang lebih masyhur itu yang ini ya. Ta, ta, ta. Ya. Tapi entah kok ada qori-qori dari Arab, juga guru-guru Al-Quran di Arab itu ya, khususnya Saudi Arabia ya, itu mengeluarkan hamznya ta itu terlalu banyak. Ta ya. Kalau ta itu dalam keadaan sukun, maka mengalirnya nafas lebih dominan daripada menahan suaranya. Akhirnya hamas itu nampak lebih banyak. Ats, ats, ats. Ya. Kalau ta itu dalam keadaan tasydid seperti hatta, maka hamas tidak nampak sama sekali. Itu saja. Jadi untuk hamasnya ta, penjelasannya seperti itu. Ya. Selanjutnya latihan. Pertama kita pakai ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Kemudian tu, tan, tani, tat, na, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Ya. Adapun ayat Al-Quran, mungkin kita bisa pakai ayat Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawunahum mithlaihim ra'yal 'ain. Kalau yang sukun-sukun mungkin ayat ini ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Di antara latihan tak agar kita jangan sampai belok-belok ke lainnya, yaitu dua huruf yang semakhraj dengannya, yaitu dengan dal dengan to ya. Itu dua huruf disandingkan ya. Tak dengan to ya. Ta po ya. Kalau sama-sama kasroh ti pui ya. Sama-sama dhamma tu pu terus dirasa-rasakan apakah betul-betul ya nampak perbedaan antara dua huruf itu dari segi sifat-sifat dan makhrajnya. Demikian pula mungkin disandingkan dengan dal ya. Ta, da, tu, ti, di ya. Ada istilah Jawa nutul dudul ya. Kalau tak itu karena menempelnya ke gigi itu sedikit, maka disebut tak itu nutul.
Adapun dal karena menempelnya lebar maka disebut ndudul ya. Nah, cuman ya walaupun begitu bukan kok dal itu dal gitu ya, enggak. Ndudul tapi ya tidak sampai berlebih-lebihan ya. Demikian penjelasan tentang huruf ta secara menyeluruh ya. Sifat berikutnya yaitu syiddah, suara tertahan. Ya, orang mengucapkan tak disukun at walaupun didorong oleh angin, ya suara mandek at, berbeda dengan umpamanya ha loh, mengalir. Suara dan anginnya mengalir. Ta'at mandek. Sifat berikutnya yaitu pangkal lidah menurun, istifal. Dengan pangkal lidah menurun itulah akhirnya suara menjadi tipis. Ta, bukan to. Ta. Karena penjelasan sudah saya ulang-ulang bahwa tebal itu adalah bunyi o. Tipis itu bunyi a. Ya, ta. Tipis. Kemudian sifat yang ketiga, sifat yang keempat itu pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Perhatikan, tidak melekat ke langit-langit. Langit-langit mulut ya. Kalau tak disukun at, ya ini pojok lidah melekat tapi melekatnya ke gigi, bukan ke langit-langit. Nah, maka tak ini diberi sifat yaitu infitah. Pojok lidah tidak melekat. Hati-hati jangan sampai ya pojok lidah melekat ke langit-langit. Anta menjadi amta ya. Tapi kelihatannya kesalahan seperti ini langka, bahkan mungkin tidak ada. Sifat yang kelima yaitu ismat, yakni huruf ini perjalanan keluarnya huruf itu lamban. Sudah 5 sifat, cukup 5 sifat itu saja. Lantas apa yang perlu kita perhatikan pada huruf ta ini berkait dengan makhraj dan sifatnya ya. Kelihatannya untuk makhrajnya ya biasa-biasa saja, tidak mengundang masalah ya. Ya, baru sifat hamesnya ini ya. Pokoknya yang jelas hames. Cuman prakteknya saja yang belum sama, masih ikhtilaf di dalam ada perselisihan di dalam cara mengucapkannya ya. Yaitu kelihatannya itu saja. Selanjutnya ta itu apabila ada nun mati bertemu ta, maka ikhfa'nya disebut atau dikatakan ikhfa a'la. Ikhfa'nya lebih tinggi daripada dengungnya. Maksudnya dengungnya itu bukan lama dengungnya, tapi kadar masuknya dengung itu ke dalam hidung. Jadi kita mengucapkan alta, yaitu nusuknya dengung ke hidung itu tidak seperti kalau ketemu kap ming loh, sangat
menusuk ya. Bisa saja kita membuat standar kalau kita mengucapkan ta, hidung kita sumbat atau kita tutup, maka masih bisa keluar. Ya. Dalam hal ini penjelasan yang lebih difahami yaitu ketika kita mengikhfakan nun atau tanwin bertemu ta, maka pojok lidah tidak usah ditempelkan ke akar gigi. Ya, ini ketika masih dengung itu belum menuju ke makhrajnya, lidah masih belum menempel. Ya. Sekarang ini udah mulai ada pendapat-pendapat, entah dari dulu atau baru sekarang, tapi kita dengar-dengar baru sekarang ini, yaitu mengatakan bahwa yang betul itu bukan anta tapi anta. Kalau anta, pojok lidah langsung menempel ke akar gigi. Ya. Katanya biar sekali pekerjaan gitu ya. Sekalian ketika berdengung itu sudah makhrajnya tak itu sudah mapan gitulah ya. Dan juga dengan alasan katanya orang Arab itu kalau mengucapkan anta itu ya anta bukan alta ya. Ya kalau ini berdasarkan sanad ya kita tidak bahas ya. Tapi kalau berdasarkan istihad gitu ya, mungkin ada jawaban lah. Di antaranya adalah kalau sekali pekerjaan itu ya barangkali tidak harus ya, karena al itu satu hukum yaitu hukum ikhfa, kemudian ta itu udah hukum lain yaitu makhrajnya huruf ta ya. Jadi sudah pekerjaan sendiri-sendiri tidak dijadikan satu. Yang kedua, kalau percakapan orang Arab mengucapkan anta dibaca anta itu kan percakapan. Yang mana percakapan ini tidak bisa dijadikan dalil tajwid. Kalau percakapan orang Arab dijadikan dalil tajwid, wah hancur tajwid ya. Orang Arab biasa mengucapkan ahlan wa sahlan, bukan ahlau wa sahlan ya. Orang Arab biasa membaca man ya'mal, tidak diidghamkan ya. Qol-qolah juga nggak dipakai dalam percakapan ya. Ya begitu seterusnya ya. Jadi anta atau anta itu yang populer anta ya. Baru-baru ini ada penjelasan yaitu dari Syekhul Qurra di Syria, Syekh Quraim Rajih, yang mendukung setidaknya walaupun tidak mendukung tapi memberikan alasan bagi yang mengucapkan anta ya. Yaitu anta itu karena makhrajnya tak itu ya dekat dengan nun, sama-sama di pojok lidah ya. Oleh karena itu kalau pojok lidah ditempel maka terlalu mendekat ke idgham. Jadi supaya pojok lidah dijarakkan ya, tidak ditempel, supaya ikhfa betul-betul nyata. Jika ada komentar sebagian ulama terkemuka dalam masalah tajwid itu mengatakan wa minal khata'i, setengah daripada kesalahan yaitu ilsaqu torfi lisan, menempelkan pojok lidah ke mana itu ya, ke tempat menancapkan gigi ketika mengikhfakan nun bertemu dengan ta ya. Ada lagi kata-kata la amala lil lisan indal ikhfa, tidak ada pekerjaan bagi lidah ketika ikhfa ya. Ya demikian
masalah pada tak seperti itu, ada masalah perselisihan hamas cara mengucapkan hamas, ada perselisihan dalam hal bagaimana mengikhfakan nun bila bertemu tak. Ya. Latihan pengucapan huruf sa. Sa si su bas. Su san sani sas na minal muslima masih san sani sa. Ada kata-kata yang ya bisa dibuat latihan, ya, merupakan kata-kata guyonan ya, tapi mungkin mengesankan lah untuk pengucapan sa yang benar. Umpamanya kata-kata Arab yang kalau bahasa Indonesia itu kita ucapkan ya sa diucapkan dengan sin. Seperti orang namanya Utsman, itu jarang atau mungkin nggak ada orang menyebut ya Utsman gitu aja ya. Sekolah sanawiyah mestinya pakai sa, tapi diucapkan sanawiyah gitu. Seperti kata-kata istighosah ya, seharusnya pakai sa tapi diucapkan istighosah biasa. Bahsul masail ya, mestinya bahsul masail. Ya ini bisa kita rangkai dalam kata-kata guyonan. Anak-anak madrasah sanawiyah akan mengadakan bahsul masail pada hari Selasa. Selasa, karena Selasa itu pakai sa ya. Sebelum bahsul masail dimulai, mereka mengadakan acara istighosah bersama-sama dipimpin oleh Ustadz Utsman. Ya, ini bisa dibuat latihan cepat ya. Diucapkan dengan cepat. Adapun ayat Al-Quran, ini ada ayat yang banyak sa-nya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Masih ada juga sesuatu yang perlu dibicarakan terkait dengan tak, yaitu ada beberapa orang dari daerah-daerah tertentu atau suku-suku tertentu yang tidak bisa mengucapkan tak dengan betul. Mereka ucapkan tak itu tak ya. Ya sampai kadang orang ketawa mendengarkan mereka membaca. Umpamanya wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
atau fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yil ain ya. Nah ini kita pastikan bahwa tajwid sama sekali tidak membenarkan bacaan tak seperti itu ya. Kira-kira salahnya di apa? Salahnya di makhraj ataukah di sifat ya? Kelihatannya salahnya ini di makhraj ya. Karena tak itu yang main adalah pojok betul ya. Pojok lidah dengan akar gigi tengah atas. Nah kalau tak sepertinya lidah itu belum sampai ke pojok ya. Jadi agak ke bawah. Umpamanya pojoknya itu agak membengkok gitu ya. Ya. Jadi pojoknya tidak mengena ke akar gigi tadi ya. Ya, mungkin kita semuanya tahulah mana-mana orang yang biasa mengucapkan tak itu tak. Walaupun sudah diberitahu bahwa permasalahannya adalah pojok lidahnya kurang ke pojok ya, tapi masih saja tidak bisa. Saya pernah mengajar orang yang taknya itu tak, dalnya dal ya, sampai pertemuan berhari-hari ya, masih saja tidak bisa ya. Subhanallah ya. Tapi aslinya kalau terus dipelajari, dilatih ya, lama-lama ya bisa ya. Huruf berikutnya huruf sa. Namanya sa atau sa. Makhrajnya di pojok lidah dengan pojok gigi tengah atas. Ya, tentunya dengan tekanan yang benar. Ya, ini apakah pojok lidah bertemu dengan pojok itu ditekan ataukah sekedar menempel ya. Nah ini harus digurukan. Ada orang tidak bisa mengucapkan sa, selalu saja dia mengucapkan sa itu seperti sin, summa summa, su ya. Hanya guru itu mengajarkan supaya ayo tempelkan pojok lidahmu ke pojok gigimu tengah atas. Akhirnya ditempelkan. Ayo ucapkan. Akhirnya jadi tak. Loh kok tak? Ya ini masalahnya karena menempelkannya dengan ditekan. Jadi nempel saja. Sa. Ya. Coba jangan ditekan begitu. Akhirnya dia mengucapkan sa. Oh. Ya. Ditempel. Ya. Dengan tekanan yang tidak sampai menjadikan sa itu seperti tak, tidak pula seperti sin. Sa. Kalau ingat kawannya yang semakhraj itu zal dan za ya. Ya kita akan bisalah mengucapkan sa karena tiga huruf itu makhrajnya sama. Za, sa loh ya. Tapi tidak sama persis ya. Mungkin itu tadi tekanan pojok lidah ketika menempel ke pojok gigi atas itu berbeda antara tiga huruf itu sama-sama satu sama lain ya. Adapun sifatnya yang pertama angin mengalir jadi hamas.
Kemudian sifat kedua, suara mengalir berarti rikhwah. Sifat berikutnya tipis, yakni istifal. Sifat berikutnya pojok lidah tidak menempel ke langit-langit, walaupun menempel tapi ke gigi, jadi dia itu infitah. Kemudian sifat berikutnya ismat, lamban dalam keluarnya. Itu saja makhraj dan sifat-sifatnya, ya. Adapun apa sebenarnya kesalahan yang sering terjadi ketika orang mengucapkan huruf apa? Tha. Ya. Itu tadi mengucapkan tha seperti sin, ya. Ini berbeda dengan umumnya orang-orang Arab ketika berbicara dengan bahasa pasaran. Mereka selalu mengucapkan sa itu tak. Ya. Seperti salasah itu ya diucapkan talatah. Ya. Ya. Kulkas itu salajah, mereka ucapkan talajah. Gua sur, mereka ucapkan ghortur. Pakaian itu saub menjadi tob, ya. Itu sudah mungkin seluruh negara Arab bahasa pasarannya itu tak menjadi tak, ya. Itu saja mungkin untuk tak, ya. Untuk sa, ya, kesalahannya adalah menjadi tak atau kesalahannya menjadi sin, ya. Huruf berikutnya jim. Jim namanya cuman jim saja, ya, satu aja. Makhrajnya di tengah lidah dengan langit-langit atasnya dengan cara menaikkan tengah lidah itu ke arah langit-langit. Dia bersama kawan-kawannya 3 huruf yaitu jim, shin, dan ya. Namun naiknya lidah itu sepertinya jim lebih tinggi daripada shin, shin lebih tinggi daripada ya. Pada makhraj ini bisa saja orang salah memindah jim dari tengah lidah ke pojok lidah. Seperti kata-kata za, bukaji, pak kaji, ya. Wajaat sakratul maut, ja, ya. Nah, sehingga dengan memindahkan makhraj itu akhirnya melahirkan satu kesalahan sifat, yaitu keluar angin, keluar hamesnya. Padahal jim tidak hames, sebaliknya yaitu jahar. Ya, jim, ya. Dari makhraj ini kita harus faham bahwa kalau ada orang-orang Arab yang mengucapkan jim tidak sebenarnya, yaitu orang-orang Mesir mengucapkan jim itu gim, jannah itu gannah, hajjah itu haggah, ya. Itu kita harus tahu bahwa itu bahasa pasaran, ya, tidak boleh dipakai untuk Al-Quran. Kemudian ada orang mana? Afrika Utara, Tunis, Maroko, Jazair, ya. Itu mengucapkan jim itu jim. Ya, wahajjahu, ya. Jadi itu bukan jim Al-Quran, itu adalah jim bahasa pasaran mereka.
Ada lagi katanya Kuwait itu mengucapkan jim itu jim, masjid, masjid ya. Nah, ini semuanya jangan sampai kita niru ya. Selanjutnya sifatnya pertama jim itu adalah jahar. Jangan sampai kita mengucapkan jim itu jim. Ya, aja. Kemudian sifat kedua adalah syiddah. Ya, ini suara tertahan. Kita ucapkan aja. Setelah habis qalqalahnya, sudah suara tidak berlanjut, mandek ya. Sifat berikutnya istifal, ja, tidak jom. Tapi istifal infitah ini bukan hanya fathah saja, tapi untuk enaknya gitu ya. Kalau di fathah berbunyi a, itu berarti istifal. Ya. Berikutnya infitah, pojok lidah tidak melekat. Berikutnya sifat ismat, ya, huruf ini lamban dalam pengucapannya. Terakhir sifat keenam yaitu qalqalah. Ya. Ini paling dikenal oleh orang itu sifat qalqalah itu ya. Banyak orang yang sifat-sifat tidak ngerti, kenalnya hanya qalqalah saja ya. Dari makhrajnya sampai ke sifat-sifatnya, kira-kira kesalahan yang biasa terjadi itu apa? Yang biasa terjadi, kesalahan ucapan jim adalah keluarnya angin. Ya, ini mestinya dia itu menahan angin, tapi malah mengeluarkan. Yaitu ya, untuk mengeluarkan angin ini ada dua macam ya. Ada yang makhrajnya masih di tengah lidah tapi keluar anginnya. Ja ya. Jadi kesalahannya adalah hanya menghembuskan atau mengalirkan angin saja. Tapi kalau ja ini kelas kesalahannya dua ya. Ya, mengeluarkan, memindahkan makhraj, juga mengeluarkan angin. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi untuk jim ini, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu jim, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, untuk ikhfa-nya jim ini, tolong diperhatikan. Dulu orang mengajarkan seperti manja ya. Lidah naik ke atas, bahkan melekat ya. Nah, yang benar lidah tetap di bawah. La amala lil lisan. Lidah tidak bermain. Jadi bukan ya. Gitu ya. Mungkin di antara yang perlu diperhatikan adalah cara mengqalqalahkan. Berkali-kali dijelaskan qalqalah itu harus betul-betul spontan. Aja, bukan aja ya. Kalau tidak ada tasdid ya spontan ya. Kemudian standar qalqalahnya itu jangan dilebih-lebihkan ya, dan jangan pula dicurangi ya. Coba latihannya. Jajiju baja jujan jani jaj naminal mujni majijan janija. Kemudian latihan langsung ke ayat Al-Quran, kita carikan ayat yang banyak jimnya.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Jadi kelihatannya hanya masalah hamas-hamas saja itu yang banyak salah ya. Ya. Ada kata-kata yang seandainya diucapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, terus dibanding dengan bahasa Arab ya. Seperti kata-kata dadi bojoku. Angin, danya ada anginnya. Salah ya, mestinya di bo mestinya harus bu bukan bo ya, bu. Terus tidak boleh ada angin bo gitu ya. Jo mestinya ju ya, terus tidak boleh ada angin, harus ju. Baru kaf harus ada angin ko. Jadi bukan dadi bojoku, tadi dadi bujuku. Dadi bujuku ya.